Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bercerita. Langsung saja ya, karena judulnya adalah buku parenting pertama saya. Nih, buku parenting pertama saya. Nih ya, ini adalah punya Ayah Edi. Ya, intinya tuh nih, dimulas 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk pada anak. Jadi ada 37 kebiasaan kita nih sebagai orang tua yang menjadi penyebab anak kita itu berperilaku buruk gitu. Kita itu bertanya-tanya, mengapa ya anak saya suka melawan dan susah diatur. Saya tidak akan membahas ke-37 ini Bunda, tapi ada beberapa, mungkin 5 aja ya. Jika kepengen lengkap ya ini beli aja, ini best seller banget loh ya, sangat rekomendasi. Karena sampai sekarang pun jika ada teman bertanya tentang gimana cara mengasuh anak nih sejak lahir nih, nah saya selalu merekomendasikan buku ini karena isinya simpel, mudah, sederhana untuk dipahami dan dipraktekkan, karena ada contohnya kejadian, terus kemudian kesalahannya di mana dan kita harus bagaimana, itu di sini dicontohkannya. Oke, langsung aja ya, dari 5 hal itu. Yang pertama, raja yang tak pernah salah. Raja yang tak pernah salah. Ini sering sekali saya lihat. Contohnya, ketika anak kita lagi belajar berjalan gitu, biasa kan jatuh, entah itu nubruk kursi, entah itu tersandung batu atau tersandung lubang atau apa. Nah, anak kita nangis. Terus apa yang biasa kita lakukan untuk mendiamkan anak itu? Ya biasanya ini kita mukul kursi, mukul meja, mukul batu yang menurut kita itu menjadi penyebab anak kita jatuh. Kursinya nakal, meja nakal, deh udah pukul, diem ya, cup. Nah, saat itu juga anak kita diam. Ternyata di balik itu, jika kita terus melakukan itu, ternyata anak itu mempelajari kebiasaan kita itu bahwa salah itu ya bukan karena dirinya, tapi benda lain, objek lain seperti kursi itu, batu, meja, padahal mereka adalah benda mati ya. Terbentuklah karakter bahwa dia merasa nggak pernah salah, jadi orang lain lah yang salah, selalu menyalahkan orang lain. Terus bagaimana yang harus kita lakukan, yang sikap kita harus bagaimana ketika anak mengalami hal seperti itu tadi, seperti berlatih berjalan itu. Ya udah, ketika anak jatuh, kita datengin, kita sentuh sakit, tanya sambil komunikasi di situ, adik mana yang sakit sayang, dilus, sambil kita bilang hati-hati sayang, pelan-pelan ya, biar gak jatuh, hati-hati pelan-pelan, ini kursi, ini meja, oke, bisa buat pegangan adik. Jadi yuk kita berdiri lagi, kita bantu berdiri, berjalan terus. Jadi situ kita kan sambil memotivasi bahwa atau mengajarkan anak bahwa jika dia jatuh maka bangkit lagi, dan emang kita harus lebih hati-hati, lebih harus pelan-pelan. Jadi diri kita sendiri yang harus introspeksi. Anak diajarkan untuk itu, oke? Jadi bukan orang lain yang salah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.